Selamat bertemu lagi teman-teman dari Kateksi. Kita acara ngosor. Apa nih Mas? Ngosor dari ini? Ngopi sore. Ngopi sore. Nah, kebetulan kita sore ini ngopi sore di HOC. Hayamuro Oat Cafe. Ya. Kita sore ini akan ngobrol tentang kampus peleburan. Kebetulan juga HOC ini ada di peleburan. Di mana kampus peleburan ini adalah kampus kedua dari kampus Teknik Sipil Undip. Nah, kampus pertama dari Teknik Sipil Undip itu ada di Mataram, ya. Terus kedua di peleburan dan terakhir sekarang yang adik-adik semua tahu adalah di Tembalang, di mana. Nah, hal ini kita ngobrol sore ini kami akan ngasih informasi kepada adik-adik Ikateksi di mana untuk tahu sejarah dari perkembangan kampus dari Teknik Sipil Undip ini. Alhamdulillah sore ini saya ditemani sama mas-mas yang hebat kali ini. Pertama adalah Mas Harsoyo. Sore Mas Harsoyo. Sore Mas. Matur suwun Mas Harsoyo. Sami-sami. Beliau Mas Harsoyo ini adalah angkatan 67. Jadi generasi pertama dari mahasiswa teknik sipil. Kita seperti ketahui teknik sipil didirikan tahun 58 ya Mas ya, Mas. Dan ini kita anggap Mas Harsoyo adalah mewakili angkatan 60-an. Terus kedua, ini Mas saya ini yang selalu energik ini, Mas Danang Atmojo. Ya. Sorry Mas Danang, Sorry, Mas Danang ini angkatan 72. Jadi Mas Danang mewakili angkatan 70-an ya Mas ya. Nah, kebetulan saya sendiri Firman Panmutianto, saya angkatan 81 di mana saya jadi host dan mewakili angkatan 80-an. Karena memang untuk bicara kampus peleburan itu sebatas cuma sampai di angkatan 80-an karena angkatan 90-an sudah kampus full di Tembalang. Yeah. Pertama-tama mungkin adik-adik lihat kampus teknik sipil sekarang itu mewah dengan gedung mewah, AC dan nah nanti akan kami gali kepada beliau-beliau ini kondisi kampus dulu itu seperti apa ya, terutama di Mataram, terus nanti di Tembalang dan saya nanti akan bicara waktu perkembangan peralihan dari Tembalang dari peleburan ke Tembalang, maaf. Iya, gitu Mas, kita mulai dari Mas Harsoyo, Mas Harsoyo. Mas Harsoyo, Mas Harsoyo tahun 67. Ini kita teknik sipil itu mulai tahun 58 nih, 58. Jadi sekitar udah 9 tahun. Nah, pada saat Mas Harsoyo kuliah awal-awal itu seperti apa kampusnya? Saya tahu saya adalah di kampus Mataram 47. 4227. Iya. Nah, monggo Mas Harsoyo. Mas Harsoyo cerita dulunya seperti apa kampus kita, terus jumlah mahasiswa berapa, karena memang waktu itu teknik sipil belum sebesar ini. Iya, monggo Mas Harsoyo, sambil ngopi Mas Harsoyo. Iya, Mas Firman, Mas Danang. Jadi kalau ingat waktu saya masuk itu tahun 67, ya kampus Fakultas Teknik di Mataram 427 itu yang paling gagah lah. Karena apa? Karena jalannya itu jalan protokol. Jalan Mataram itu nggak ada yang nggak tahu lah. Sekarang MT Haryono namanya. Ya, nomor 427 itu sangat megah pada waktu itu ya. Karena apa? Karena samping kita itu bioskop Gelora. Iya, bioskop Gelora. Jadi kalau mau nonton tuh ya sehari 3 kali bisa gitu. Tapi ya ruang kuliah kita memang dikatakan sangat sederhana lah, khususnya yang sipil ya. Karena kalau yang kimia itu ada di gedungnya, tapi kalau yang sipil itu di sampingnya. Itu yang ruang 6 itu ya. Ruang 6 itu panjang itu ke belakang. Dulu istilahnya R6 gitu kan ya. Iya. Ya kita kuliah itu campur sama ayam-ayam yang keliaran gitu ya. Masih pakai gedek gitu ya. Tapi dingin, ya, nggak usah pakai AC, dingin karena di bawah pohon rindang gitu ya. Dan itu sangat menurut saya sangat prestisius ya. Karena salah satunya saya memang sejak SMA saya kepengen ke sipil ya. Dan rata-rata teman-teman yang kuliah di situ lebih banyak dari luar ya. Dari Solo, dari
Purwokerto juga ada. Ya memang dari Semarang paling banyak. Tapi dari luar kota juga cukup banyak. Nah, dosen-dosen kita itu khususnya pada waktu saya 67 itu kecuali Prof. Sudiro itu dari Gajah Mada, Pak Yanto juga dari Gajah Mada, ada juga yang dari UI, maaf dari ITB, tapi lebih banyak dosennya itu adalah yang dari angkatan pertama, seperti Prof. Yud, kemudian Prof. Yutata maksud saya, kemudian Pak Nirmolo. Itu sudah lulus ya, Mas? Sudah lulus jadi dosen gitu ya. Jadi angkatan pertama ya. Ya kalau 58 lulus 62 63 ya, kan saya kira gitu jadi dosen muda lah waktu itu. Memang ada dosen favorit kita itu Bu Sintarsi dari Gajah Mada. Itu masih kinyis-kinyis waktu itu. Nah, tapi saya ini angkatan setelah Gestapo. Jadi angkatan dua tahun yang menumpuk jadi satu. 65, 66 tuh menumpuk jadi satu. Maksudnya 65, 66 nggak terima mahasiswa gitu, Mas? 65 kan terima, ya. 66 tidak terima. Nggak terima mahasiswa ya? Di 67 itu ya. Sehingga kalau setahu saya ya, angkatan-angkatan di atas saya itu jumlahnya hanya 30, 35 gitu. Tapi angkatan saya itu 101. Oh ya udah cukup banyak. Jadi juga ya, Mas ya? Pertama itu di peleburan. Kebetulan peleburan itu ada auditorium, ada apa namanya, ada ruang kelasnya seperti di atas itu. Itu cukup untuk 100-105 gitu ya. Nah kebetulan dosen yang pertama itu Bu Sintarsi. Jadi Bu Sintarsi itu bukan dosen matematik ya? Matematika Bu Sintarsi. Diferensial. Nah, itu pengalaman saya waktu itu kan, kita anak-anak teknik tuh memang sipil dari 101 itu ceweknya 5. Lainnya itu laki-laki. Ya. Jadi bisa bayangin Bu Sintarsi itu baru pertama kali ngajar di kalangan mahasiswa yang beling-beling. Jadi bukan kita yang digojok sama dosen, tapi dosen yang digojok. Nah, lain-lain mata pelajaran itu selalu di Mataram. Dan kenangan-kenangan yang indah itu ya menurut saya masa-masa gojlokan ya, waktu Mapram lah gitu ya. Ya, saya Mas Harsoyo. Kalau waktu itu Mas Harsoyo masuk itu dekannya siapa, Pak Harsoyo? Mas Harsoyo. Dekannya Pak Thohir kalau nggak salah. Oh Pak Thohir matematik juga kan ya. Iya. Tapi dosen kimia kalau nggak salah ya. Hati-hati Pak Thohir ya. Maksudnya analitis. Ya, karena waktu itu beliau dari ITB kalau nggak salah ya. Iya, waktu itu kan untuk matematik itu masih masuk di teknik ya, sebelum ada IPA ya. Iya gitu. Awal-awal itu. Awal itu ya. Ya, itu beliau termasuk senior. Iya. Nah, kemudian pengalaman yang tidak bisa dilupakan juga pengalaman soal Mapram itu. Jadi dulu kan suruh naik sepeda itu. Saya pernah telat 5 menit itu digojlok sama senior saya itu. Suruh manggul sepeda dari jalan raya ke tempat kuliah itu kan jauh sekali tuh. Karena anunya luas sekali kan. Itu suruh jalan mundur gitu. Waduh. Tapi ada pembalasan kan pada di hari terakhir itu. Jadi saya pernah ngelirik juga, ini sopo sing ngongkon aku, awas ya. Nah, emang tapi sayang ya Pak Harsoyo, Mas Harsoyo, itu kampus sudah nggak ada ya. Tapi apapun juga itu suatu hal yang harus kita kenal. Ya sedikit Mas Firman, kampus kita pertama itu memang bukan miliknya Undip. Jadi statusnya itu kelihatannya Gestapo dulu ya, itu miliknya orang Tionghoa gitu ya. Yang mungkin disita oleh Kodam gitu. Kemudian dipinjamkan kepada Undip. Rektor waktu saya masuk itu Brigjen Suroyo, Suroyo. Rektor Undipnya. Rektor Undipnya waktu itu. Kalau Mas Danang sendiri pastinya juga banyak
kuliah di Mataram juga Mataram, di Mataram ya. Ya. Gimana Mas Danang? Kesan-kesannya di Mataram itu Mas? Tapi menarik ya. Itu di Mataram itu ya pertama kebanggaan. Teknik sipil tadi era saya dulu Mas ya. Teknik sipil itu kurang favorit. Jadi saya dulu top dulu Mas ya. Top dulu enggak waktu itu kedokteran sama ekonomi. Jadi saya dari SMA Solo kebetulan saya pulang ke Solo kan ditanya teman saya ada almarhum Sunu, Dokter Sunu masuk UNDIP dulu. Ning dino kedokteran hebat. Ning dinang ditanya dia. Iya. Anu fakultas teknik. Oh, teknik. Oh, coba Mas. Oh, bayangin. Oh, teknik. Pakai O ya. Ya. Padahal terus kita masuk teknik itu ngungkuli kedokteran gitu. Yang menarik memang betul Mas Dar tadi kampus kita itu ya kampus sangat menyenangkan. Karena nek ujian ini sing ngintik saka njaba. Ini gitu terus yang gedung yang panjang ya, ruang 6 R6 kita. Kalau ujian itu kita golek sing dhuwur Mas, karena gelap. Karena gelap. Nah, ada suatu peristiwa lucu. Teman saya itu kan ngepek waktu itu almarhum Pak Prapto. Iya, ini beton bertulang. Dia udah ngepek, diperiksa Mas. Ini tenan nih, ditelen itunya. Kepekannya kan juga langsung dimut. Agar kayaknya satu itu. Nah, teman-teman kita cewek. Saya itu seangkatan 8 cewek. Angkatannya Mas Danang itu berapa? 72 itu? 100. Oh 100 sudah punya juga ya? Ceweknya favorit dong. Ya. Karena dari 40 bisa 101 waktu saya. Di situ rata-rata 100-an ya. Cewek itu naik ngepek itu kan pakai rok gini ya. Jadi dikareti di paha. Gitu loh. Biasanya begitu anu jol kayak gitu. Jadi serangga nggak bisa menyenangkan kayak gitu. Tapi yang terang di situ sangat menyenangkan sekali. Bangga nek masuk kampus itu wah fakultas teknik itu satu. Dan yang kedua yang menarik kalau kita praktikum ukur tanah. Ukur tanah yang di luar. Wah bangganya umum. Apalagi dulu kita tanda kutip lah. Teknik itu laris Mas. Jadi kita ngapeli cewek fakultas apa pun. Wes muni kabeh welcome. Termasuk orang tuanya gitu. Lah modal kita satu apa? Yang sekarang anak-anak nggak punya kertas gambar. Iya, itu. Saya tuh modelku kertas gambar sama kalimat sore om, sore tante, wah laris Mas. Ya tuh, karena om tante itu yang kertas gambar. Padahal atau dibuka. Nah, setelah sekian tahun dibuka isinya kemonggo. Karena itu cuma guli untuk mencari. Ini bangga sekali. Nah, itu kayak gitu-gitu ya. Yang tapi satu lagi, dulu kelulusan itu saya ingat betul, Prof Nardi Beton itu kan menurut kita 100. Lulus itu yang misalkan 1 sampai 20 nggak lulus tuh diankulada aja. TL. Tidak lulus. Tidak lulus. Nanti siapa L lainnya TL gitu. Jadi kita Harry itu sekarang remedi itu harus biasa. Biasa. Itu diumumkan di papan. Di papan. Jadi kita tahu siapa yang lulus. Iya. Tadi akhirnya ya seperti tadi kita lulus. Saya kemudian lulus 7,5 tahun. Wah kita hebat banget. Makanya bener Dik Firman mau. Saya kita bodoh. Saya ini tetap bodoh. Gitu deh. Iya. Tapi juga ada kebanggaan loh Mas Danang. Di Mataram 427 itu kita satu-satunya kampus yang punya radio eksperimen. Oh ya. Namanya dulu radio eksperimen Fakultas Teknik RFT. Oh ya. Wah itu. Perintisnya Mas Das. Jadi kita siaran-siaran itu dikenal sama anak-anak SMA. Jadi, gitu. Kalau sampai pacaran sama anak teknik itu berarti wah ini kegantol antena itu. Loh, Mas Danang sama Mas Arsoyo. Kalau di teknik kan pasti ada apa pendukung ya, lab atau itu. Itu labnya pertama Pak setahu saya ada lab pengairan. Fisika dulu. Fisika. Yang kampus itu fisika. Ini jorok-jorok aja toh nek kan ini. Pokoknya ilah gitu ya fisika. Terus lab pengairannya di Kalisari ini. Di Kalisari itu ya. RST itu ya. Ya itu lab Kalisari. Ini ada ya. Kita dengan enak hasilnya luar biasa ini. Apalagi sekarang itu juga ada. Nah, itu yang saya katakan membanggakan itu. Memang pantas untuk membanggakan. Karena lulusan-lulusan dari 427 itu banyak yang jadi-jadi loh. Di Jakarta itu ada yang berapa yang jadi dirjen. Mas Hengki itu kan 68 dia adik kelas saya. Mas Bude, Suara Merdeka. Ya, Suara Merdeka, ya. Ya, saya katut di Senayan. Ya, ini DPR berapa tahun? Beliau rapuh. Ini kelima itu siap-siap. Nah, Mas Danang, kalau kita bicara kalau awalnya mulai di peleburan itu kapan ya tahunnya ya?
Kalau kita bicara di kampus peleburan adalah kampus Gedung Putih. Kalau kita di Fakultas Teknik itu Gedung Putih. Itu mulai kapan Mas Danang? Itu 82, 83 udah di situ ya. 78 sudah. Oh sudah ya? 78 sudah, tapi belum Gedung Putih, tapi di 101. Jadi jejer sama ekonomi, ya, itu jejeran bahan bangunan, ekonomi, terus ruang kuliah. Belum kampus lah, kampusnya masih di 427. Itulah tempatnya kita laris di mata Fakultas Ekonomi. Karena dekat Iya, ini tenang nih. Aku ngapeli anak aku sastra, sebenarnya sastra. Itu saya ekonomi menang aku paitan Honda. Yang anak ekonomi naiknya PB, serius sih. Saya tak petuk bareng gitu. Dia keluar ngerti bingung, mesti petuk. Izinin Pak Honda, izinin Pak VW. Aku meneng, terserah Dik. Nemplek ngono Hondaku karena aku teknik. Sambungnya gitu, sambungnya itu kata sih. Itu ini sambungnya gitu lah. Nah, adik-adik mungkin yang nggak mengalami kampus peleburan awal-awal, mungkin saya juga mengalami kebetulan di saya angkatan 80-an itu kalau kita bicara kampus peleburan dan ruang kuliah D1 itu kalau adik-adik lihat kampusnya di Tembalang jauh sekali karena terus terang kampus kita itu walaupun itu kampus tercinta dengan kondisi ruang kuliah kita itu nggak ada jendelanya Mas ya. Jadi ruang kuliah itu pinggirnya adalah cuma kawat ayam. Ya kan nggak ada ya. Jadi di dua kampus Tembalang kampus peleburan itu yang ruang kuliah itu sama sekali nggak ada jendelanya adik-adik. Jadi itu berupa ruang kuliah ada 3 ruang kuliah, tapi ya itu dindingnya adalah dinding separuh, atasnya adalah kawat ayam ya Mas ya. Kalau mungkin seperti ya itu ternyata sampai waktu kita pindah ke Tembalang, ruang kuliah itu tetap seperti itu ya. Kalau salah Mas Danang mungkin sudah terus dirubah kaca. Cuma di situ yang menarik karena campur ekonomi, sana ada kafetaria yang dikelola oleh ibu-ibu Dharma wanitanya Undip. Nah, itu ada kafetaria, kafe Melati ya. Kafe Melati. Yang menarik adalah ibu-ibu itu punya putri perawan. Gitu loh. Nah, jadi kita yang dosen muda itu saya kena asisten dosen. Dosen udah kemelinting, rambut saya gondrong gitu. Wah, termasuk lumayan itu. Sama tante-tante itu. Pengelola itu. Wah, ya Mas, Ji tante. Paitannya muda sih, Mak. Ji tante, Ji gitu nih sama Bapak itu. Ya, apa ketasan gitu. Nah, saya juga sempat jadi asisten bahan bangunan juga. Memang kelakuan kita seperti ajaran Mas Jarsoyo itu. Sing lele aku. Sing dahayu disuwe-suwe Mas. Sama Mas Moga itu. Iya Mas Moga. Tapi overall Bapak di kampus lama kita itu ada sesuatu yang sangat berkesan ya Mas. Apa itu Mas? Ya, jadi itu seenaknya gitu tapi kok setelah kita jadi itu pede banget gitu. Pede banget karena saya ingat persennya Prof Yutoto waktu itu. Dek, kita itu kampus baru, perguruan tinggi baru, suaramu kudu banter. Jadi pengertian suara banter mungkin ada adik bisa terapkan juga. Kita prepare terhadap sesuatu. Jadi misalkan mau rapat, pengalaman saya, temanya apa, topiknya itu kita siap. Karena banyak sekarang dulu dan sekarang sih enggak. Mau rapat, teko keluntung mandok gitu. Pokoknya yang penting gue rapat, jadi nggak bisa ngomong. Tapi nah, kita sudah siap, misalkan mau ngomong jalan tol gitu. Kita lihat tol, begitu rapat, ngacung terus kudu sik dhewe pesen Prof Yud. Karena kalau kita tanya di pertama, itu penanya kedua itu minimal sebut nama kita. Oh, saya tidak setuju dengan Pak Danang. Oh, atau saya setuju dengan Pak Danang. Menggarisbawahi, artinya minimal 3 kali sebut itu. Itu ilmu yang ada dia bisa terapkan. Jadi nanti dalam bekerja pun Anda akan diingat namanya kalau disebut berkali-kali dalam suatu forum. Gitu loh. Sepele kita sepele, tapi kita memang ngalahi. Nyatet saya apa-apa gitu, udah itu aja. Itu jadi kemudian kampus kita juga mijone pelituran non sewu ini. Kita punya jeleknya juga. Sok yang ngepek gitu. Yang ngepek nulis ya. Nulis ini pengalaman betul, bisa tanya angkatan kita 72. Nulis di meja. Masuklah Pak Nirmalo, gitu. Anak-anak berdiri semua. Ramuding apa tuh? Balik kanan itu meja yang kita tulisi diungkuri. Nulisin ada di sini koncone ya. Lagi kacau kafe bios lagi. Wis kena hari ini. Waktu itu Pak Nirmolo ukur tanah ya. Ukur tanah. Sama kayu.
Oh iya, Layuwa Medeni. Iya. Tapi lulusan kita juga ada tuh yang dosen lain, almarhum Mas Robi. Oh iya, Pak Robi itu Medeni. Itu galak era karuan. Galak banget. Biasanya dulu nek galak itu kita piye, nek sekarang galak dibenci sama mahasiswa ya. Nek dulu nek galak itu ojo wedi tenan. Wes asistensi wah nunggu ning arep nek iso ndang bar, kabeh donga kita baca. Doa-doa yang kita tahu kita baca. Tapi mlebu gedung lemah ping 3 sik. Jadi memang tahun dari mulai Gedung Putih itu era 78 ya, Mas ya. Ya, mulai 78 ya karena jadi kalau adik-adik lewat Jalan Hayam Wuruk di situ ada kampus Fakultas Teknik itu awal dari kampus teknik yang ada di Peleburan gitu. Memang di situ terus kita di situ tadi disebutkan Mas Danang itu ada Kafe Melati itu memang pusat dari pusat dari kalau kita deketin di situ memang. Nah, adik-adik kalau bicara masalah Fakultas Teknik ya. Nanti saya akan tanyakan tapi sambil minum Mas monggo nggih. Kalau dari dekan tuh sampai akhir kita dekan tuh siapa ya Mas kalau bisa Yang di mana? Sampai di mana? Di awal dekan pertama itu siapa? Terus berikutnya kalau masih ingat-ingat kalau saya waktu masuk 81 dekannya Pak Yutoto. Saya dekannya Pak Yutoto. Terus Pak Yutoto tuh kan jadi dekan. Iya. Sebelum dia masih aneh ya jadi itu dulu kayak ganti-ganti gitu ya, ganti jurusan. Oh sampai jurusan. Nah ada dari kimia, ada yang dari. Kalau mulai saya masuk 81 itu jurusannya baru ada kimia, arsitek sama sipil. Matematik udah ada. Tapi matematik saat itu kuliahnya masih tetap nggak pernah di Gedung Putih, dia tetap di Mataram ya. Jadi baru ada 3 jurusan, sipil, kimia, sama arsitek. Nah, terakhir tahun 85-an itu baru mulai ada program studi mesin, elektro, nah di mana yang itu nanti cikal bakal dari jurusan-jurusan yang sekarang itu aja. Nah, kalau masalah ini kita bicara aktivitas, kalau sekarang kita adik-adik tahunya HMS ya, Himpunan Mahasiswa Sipil. Kita dulu namanya KMS ya Mas ya. KMS. Nah, memang KMS itu kita ada beberapa cabang atau istilahnya misalnya MAPATEKSI itu mahasiswa pencinta alam teknik sipil segala itu. Nah itu kalau dulu kan zamannya Mas Harsoyo sama Mas Danang mungkin masih ada Dewan Mahasiswa ya Mas ya. Masih. Nah itu perbedaan antara mungkin kalau kebetulan Mas Danang itu dosen jadi tahu antara HMS sama KMS kita dan posisi ini dengan posisi sekarang ada istilahnya BEM. Ya. Itu gimana Mas? BEM itu dulu Dewan Mahasiswa ya. Kita dulu punya Dewan Mahasiswa yang termasuk ngetop yaitu Mas Bambang Pranoto. Oh ya Mas Not. Ya Mas Not jadi anggota DPR juga ya. Gitu Mas Not itu memang saat ini dan zaman dulu itu non sewu ini tadi kelompok-kelompok dari HMI, GMNI masih kental sekali. Tapi kita rukun gitu, tapi rukun, tapi bersaingnya militansi aja. Kita ngomongin militansi. Gitu. Ya, jadi yang militan tapi nggak ada musuhan tuh nggak ada. GMKI, terus PMKRI. Itu kan pendidikannya di organisasi mahasiswa ekstra ya, itu kebangsaannya kuat gitu loh. Jadi nggak ada pelatihan atau masukan-masukan yang tidak Pancasilais, tidak ini itu nggak ada gitu. Walaupun itu HMI, GMNI, ada juga PMKRI ya, ada PMKRI ada, Mapancas ada juga. Ya. Mas Sam ya, Samsul. Di kampusnya sendiri yang diakui apa Mas waktu itu? KMS saja. Kalau di sipil ada unsur-unsur di dalamnya. Ya, itu kegiatan ekstra, harus di luar, tidak boleh. Posko kita di itu pojokannya apa namanya? Kalau kita bicara kampus nunggu kumpulan bocah-bocah zaman kegiatan mahasiswa di tadi PKM. Nah, kalau adik-adik kalau lewat yang di Peleburan. Di kampus Peleburan, kalau kita masuk dari Jalan Pahlawan pojokan itu ada namanya PKM, Pusat Kegiatan Mahasiswa. Ya. Itu semua fakultas, di situ ada ekstra namanya apa ya? Jadi di situ ada pramuka, ada untuk pencinta alam, BPALA ya. BPALA sekarang UKM ya. Sekarang namanya UKM ya.
Unit kegiatan mahasiswa ya. UKM, iya. Itu memang pusatnya itu. Jadi memang dulu kita di PKM itu, pusat kegiatan mahasiswa itu malah ngumpulnya semua fakultas. Jadi di situ semua fakultas itu yang aktif di olahraga, aktif di pencinta alam, dan aktif di pramuka itu ngumpulnya semua ada di situ. Itu malah semua antar fakultas bisa ngumpul di situ ya. Betul. Nah, kalau pengalaman Mas Danang sebagai dosen sekarang itu melihat Undip ya, walaupun sekarang Mas Danang nggak ini, itu gimana Mas? Hubungan antara fakultas kalau kan dengan BEM-nya itu kan saya sekarang dengan tanda kutip kok agak risih dengan posisi itu ya. Komunikasi mungkin yang dulu kan kita tuh ketemu ya fisik ya. Yang nggak ada handphone ya Mas. Jadi itu sekarang mau nggak mau ya memang digitalisasi. Jadi ketemu jarang. Sekarang kita lihat aja di mana kita jagongan. Coba adik-adik itu misalnya minum keempat. Yuk kita ngopi bareng. Ini dewi-dewi. Keluarga juga gitu-gitu lah. Tapi ada tetap beberapa ada anak-anak yang militan itu tetap mereka fokus bahwa ini ada. Nah itu nanti akan jadi ya, karena Pelino menerima pressure gitu. Gitu. Jadi kita tetap harus santai, kalau tidak rugi loh. Kita mahasiswa kan nggak santai, rugi banget. Karena S2 ini santai repot. Karena Anda kerja ngekek kapan coba? Karena kita dulu banyak santai, jadi tuanya isi santai ya. Pokoknya gitu loh. Tadi nome nakal. Iya toh, nome nakal kuwi tuwane alim, ora. Enggak, nakal ra konangan. Karena wis bicarane gitu. Sekarang yang banyak geger itu karena nome meneng begitu wis tua untuk fasilitas, nakalnya telat istilahnya gitu. Ini adik-adik ini tanda kutip ya. Ini nakal yang positif ya ini. Bagaimana kita bekerja itu kita harus happy. Ya, tidak ada. Berarti kalau teknik itu prinsipnya adalah take it easy, ya, bukan easy going ya. Take it easy, kemudian make it simple. Make it simple. Jadi kita mau disimplify semua masalah. Pasti itu ketiganya no problemo. Itu. Kita ini kata si KB itu. Tapi memang kalau zaman-zaman itu ya, kita melihat dosen itu kan dewa gitu ya. Ya, benar itu. Nah, kalau kita lihat sekarang itu dosen sama mahasiswa itu kan temen. Sering ngobrol ini, walaupun itu ada apa namanya HP dan sebagainya satu sisi yang lain. Tapi kebaikannya sekarang itu dosen itu sudah seperti teman, karena dosen-dosen sekarang itu kan banyak yang muda-muda gitu. Jadi dia bisa mengerti lah perkembangannya mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi zaman saya dulu dosen-dosen itu lebih banyak yang sepuh kan. Yang namanya almarhum Pak Prapto, Pak Nardi itu piantun sepuh sekali ya. Tapi kalau yang namanya Pak Prapto itu sudah sepuh, galaknya setengah mati. Tapi disiplin. Disiplinnya hebat. Jadi telat 5 menit aja udah nggak boleh masuk. Gitu. Tapi kalau Pak Nardi itu piantun sepuh betul. Jadi nggak pernah mau ngurusi telat atau enggak lah. Mahasiswa dianggap tahu sendiri. Gitu. Jadi kita melihat dosen itu betul-betul dewa betul. Nah justru malah asisten-asisten dosennya itu yang rodok kemelindi-kemelindi gitu ya. Saya termasuk banyak korban dari asisten dosen, sehingga saya misalnya kita datang untuk asistensi tugas itu jam 7, kita setengah 7 udah datang. Jam 7 lebih 10 menit ya keluar, wah Dek, aku telat ya, karena perapat ini engkau ya gitu. Kapan? Maghrib ya, maghrib. Datang maghrib, datangnya setengah 8. Dek, sesok aku kesel gitu. Wah itu berkali-kali kita alami gitu-gitu. Dulu istilahnya asistensi ya Mas, asistensi tugas itu ya. Sehingga saya waktu itu nadar nih, aku kelakon jadi asisten dosen tak wali. Iya betul saya wali. Jadi waktu saya kelakon jadi asisten dosen di Konsbank ya, konstruksi bangunan, itu mau jam berapapun ya silahkan aja. Ya, gitu. Ketemu di ini, Mas ini, sini. Jadi sifat otoriter itu udah mulai dikurangi ya. Kalau berkayoke. Itu jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat. Kebetulan Mas anggota DPR anggota DPR gitu. Nah, Mas
dengan melihat perkembangan itu, alhamdulillah kita sekarang punya kampus yang cukup megah ya di Tembalang itu. Nah, adik-adik sekarang akan merasakan betapa nyamannya kuliah saat ini. Terus gitu. Nah, sekarang masukan dari Mas Danang Mas Harsoyo. Kampus kita ini sekarang kan kalau untuk kampus Mataram udah hilang. Kemarin kita funbox, waktu itu kemarin ada acara DS, funbox, di mana dari kampus awal dari Mataram ke Peleburan terus nyambung ke Tembalang. Tapi pada waktu ngumpul di kampus Mataram itu wujudnya udah bukan kampus lagi, wujudnya rukun. Nah, sekarang kita bicara di Peleburan, kita bicara kampus Peleburan. Dengan kampus Peleburan itu udah sebagian besar ditinggal, karena udah pindah di Tembalang. Mungkin usulannya Mas Danang, Mas Harsoyo, dengan kampus ini, di mana kampus itu kita merasakan, merasakan kita historis kita melekat di situ. Itu masukannya seperti apa? Mungkin insya Allah nanti Pak Rektor, Pak Dekan bisa memikirkan kampus Peleburan ini, karena terus terang kampus Peleburan ini luasnya 17 hektar dan di tengah-tengah kota. Kalau kita bicara masalah bisnis itu suatu tempat yang sangat gratis, tapi satu sisi kita punya historis itu, kampus Gedung Putih, kampus perpustakaan pusat, kita dulu nyebutnya perpus ya Mas ya, perpustakaan pusat. Nah, ini mungkin masukan nanti insya Allah bisa didengar di mana bekas kampus dari Undip yang di Peleburan itu ada masukan itu aja Mas. Ini adalah suatu hal salah satu perpanjangan kita. Monggo Mas. Kalau saya ya Mas Firman, Mas Danang, kita ngobrol seperti ini itu kan untuk nostalgia. Nah, sebetulnya untuk bernostalgia itu supaya jangan hilang, itu harus ada pelaku-pelakunya. Nah, pelaku-pelaku itu kan pasti akan hilang. Nah, bagaimana sesuatu yang bisa mewakili itu? Menurut saya adalah museum. Ya, jadi kalau Mataram kan memang bukan milik kita, tapi perlu juga dicantumkan sejarahnya di dalam museum. Nah, Peleburan ini kan milik Undip gitu ya. Dan luasnya cukup luas lah ya. Menurut saya ada satu sisi yang itu menjadi museum ya, di mana dulu ekonomi itu juga waktu zaman saya itu ada di Bojong. Bojong itu apa sih? Pemuda. Gitu. Nah, hukum juga ada di sana. Kecuali di Peleburan ya. Sebelum ada Peleburan itu Mataram, Bojong, terus ada di mana lagi itu saya nggak tahu. Nah, menurut saya itu perlu dimuseumkan gitu loh. Nah, mewakili yang dulu-dulu sejak awal, karena Undip itu kan sejarahnya bagaimana itu perlu dimuseumkan gitu. Kan ini kalau tidak salah informasi ya yang saya tahu itu dulu bukan Undip, lalu oleh Bung Karno presiden kita pertama tahun sebelum 60 lah, 59 atau berapa itu ya. Itu diminta untuk jadikan Universitas Diponegoro negeri gitu ya. Tadinya kan swasta. Nah, itu perlu ada museum yang menggambarkan itu, menjelaskan itu, sehingga kalau kita sudah nggak ada itu kan ini bisa mewakili yang dulu pernah di Mataram, dulu pernah di Peleburan. Gitu. Nah, memang kalau tempatnya sebaiknya ya di Peleburan lah gitu ya, mumpung masih ada. Mumpung masih ada ya. Mumpung masih ada. Mudah-mudahan tidak tukar guling. Karena kebiasaan tukar guling itu juga ada baiknya, tapi ada tidak baiknya juga, menghilangkan sejarah. Menghilangkan jejak ini. Karena saya di wisuda, saya pertama kali kuliah di auditorium. Saya di wisuda di auditorium, jadi itu masuk sama keluar itu kan kenangan buat saya itu. Nah, mudah-mudahan itu tidak hilang gitu loh. Walaupun sekarang ada dum yang baru itu ya. Itu kan satu perkembangan, satu kemajuan ya, itu boleh aja lah. Tapi yang asal cikal bakalnya itu kalau bisa jangan, apalagi tengah-tengah kota. Mungkin nggak tahu Mas Danang punya sejarah seperti apa. Ya, saya sangat setuju itu. Tapi ya ini satu sisi memang kita kan Undip ini perguruan tinggi berbadan hukum yang sulit nyari duit sendiri, Mas. Saya setuju juga kalau dari kawasan yang ada di situ itu, memang kita toto ada segmen-segmen yang menjadi itu tadi
nostalgia. Nah, terutama tetap terkait dengan pendidikan. Jadi mungkin program doktor dikumpulkan situ semua. Dengan misalnya dengan gedung yang lama. Di situ ada gedung yang waktu zaman Prof Yu itu ICT namanya. In-country training. Itu kerjasama pertama kali Fakultas Teknik dengan Wirama Karya dan Pengairan. Jadi pendidikan itu di situ. Itu idenya Pak Yud. Jadi mulai itu masih ada. Kementerian PU ya. Dan Kementerian PU sama BUMN. Nah, mungkin tetap aja di situ diadakan, tapi peruntukannya dirubah. Jadi walaupun ini namanya seperti museum tadi, tapi tetap berperan karena guru museum tok kita ini pegang dulu museum ya. Buka ini museum apa ada kita melihat situ ini apa tetap ada pendidikan misalkan dari tadi anak-anak kita, cucu kita ambil S3 Judit. Oh ning Dip kuliah ning iki dhisik eyang ning kono. Nah, gitu. Eyang itu di situ, ini eyang itu yang bangun ini. Itu ada itu nyambung terus Mas. Jadi nyambung terus kalau kita ada cucu kita, buyut kita cerita meneh gitu. Sehingga tidak hilang, tapi satu sisi yang lain katakanlah yang gedung-gedung katakanlah lapangan ini 3 berapa lantai, mungkin teman-teman dari kateksi yang sudah itu membuat semacam monopol lah gitu. Ya komersial area, tapi tetap terkaitnya ke situ sehingga dari uang belanja tapi pengen melakukan yang mana di Fakultas Teknik tuh. Bisa di hukum sastra di. Jadi dia di komben gitu ya Mas ya. Nah, itu tugas kita. Iya toh, kalau ada sarjana nek berpolosan ya. Nah, bicara mengenai museum itu yang memang seperti Mas Danang tadi katakan, memang museum perkembangan sekarang itu juga ada unsur wisatanya, ada unsur apa namanya hiburannya gitu. Jadi itu memang harus dikombinasi. Apalagi seperti yang dikatakan tadi kan, Undip ini sekarang menjadi PT NBH. Ya memang cari duit ya. Dan ini kan salah satu asetnya Mas ya. Ini kan yang di perburuan itu kan asetnya Undip kan. Iya, awal itu. Itu yang bisa dianu. Terima kasih Mas Danang, Mas Harsoyo. Kita sore ini bisa ngopi bareng, bisa cerita nostalgia walaupun pendek, tapi insya Allah adik-adik dari IKTEKSI, dari Teknik Sipil, gimana nanti obrolan dari Mas Danang mau Mas Harsoyo ini, itu bisa memberi gambaran, oh ternyata sejarah dari Teknik Sipil itu seperti itu kampusnya. Nah ini mungkin ada membuka wawasan dari adik-adik semua, dan apa tadi yang disampaikan sama Mas Harsoyo sama Mas Danang, masalah jejak itu jangan sampai hilang Mas untuk yang di peleburan, karena apapun juga itu adalah salah satu jejak dari Teknik Sipil ini. Gitu semuanya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di obrolan sore berikutnya. Siap. Matur suwun Mas Danang, Mas Harsoyo, Teknik Sipil Jaya.